Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam lagi renungan pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Kamis 13 Agustus tahun 2020. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh terus menginspirasi kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh semangat, dengan bersukacita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus bagi kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 dengan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu nyanyian mereka yang menang. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4, demikian bunyinya. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Tuhan Allah disaksikan di dalam Alkitab adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat, yang menghakimi segala sesuatunya di dalam kebenarannya dengan adil. Tuhan Allah yang berjanji dan bertindak menebus umatnya dan tidak akan membiarkan umatnya untuk selamanya dan seterusnya diganggu, ditindas oleh si jahat. Kita mendengar tadi bagaimana Yohanes menerima penglihatan dari Tuhan untuk menghiburkan, menguatkan Yohanes dan orang yang percaya yang sedang mengalami penindasan yang luar biasa pada saat itu karena nama Tuhan Yesus, untuk tidak mereka menjadi berputus asa. Sebab Tuhan Allah yang sama, yang tetap memegang kendali, yang adalah juga hakim yang sudah bertindak dulu, sekarang, dan selamanya. Pada Yohanes diperlihatkan nyanyian mereka yang menang, yang menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Sebagaimana dahulu Tuhan Allah bertindak di dalam kedaulatannya, melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai 10 tulah dinyatakan di Mesir kepada Firaun. Firaun akhirnya mengizinkan Musa dan orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi si jahat dalam diri Firaun terus melanjutkan upayanya untuk menggagalkan pembebasan dari Tuhan. Firaun dengan tentaranya mengejar. Tapi nyatalah bagaimana Tuhan Allah yang tetap berdaulat menyatakan penghakimannya. Orang Israel dapat melewati lautan Tebrau itu dengan berjalan di tanah kering. Dan sebaliknya tentara Firaun yang mengejar ditenggelamkan oleh lautan itu. Dan kemudian Musa menyanyikan keperkasaan Tuhan
dan kelepasan kebebasan umat Tuhan oleh tangan Tuhan yang perkasa, sekaligus penghakimannya kepada Firaun dan tentaranya. Seperti itu digambarkan juga sekaligus bagaimana orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami penindasan oleh si jahat dengan segala tipu dayanya. Pada saatnya, pada akhirnya dibebaskan sebagai orang-orang yang menang oleh tangan Tuhan, yang boleh menghiburkan, menguatkan orang yang percaya, boleh tetap setia di dalam imannya kepada Tuhan Yesus sampai kepada garis akhir. Dan sebaliknya, penghakimannya nyata kepada si jahat. Pada saatnya mereka akan menerima angkara murka Tuhan. Biarlah kita boleh terus bersuka cita, boleh bernyanyi sebagai orang-orang yang menang, yang boleh menyambut kedaulatan dan kuasa Tuhan yang tidak berubah, dan sekaligus penghakimannya yang adil. Tak seorang pun yang akan lepas dari pertanggungjawaban penghakiman dari Tuhan yang maha adil. Engkau dan saya dilepaskan karena angkara murka Allah itu telah diterima oleh Yesus Kristus, anak domba Allah. Dan inilah yang menjadi kemenangan kita dan terus menjadi kemenangan kita, yang boleh membaharui hidup dan kehidupan kita untuk tidak boleh menjadi berputus asa apapun yang terjadi. Dan kita boleh bernyanyi menyanyikan keperkasaan Tuhan yang boleh terus dinyatakan di dalam Yesus Kristus bagimu dan bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu, Engkau Allah yang tidak berubah, yang menyatakan kedaulatan-Mu, penghakiman-Mu zaman Musa dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih atas kelepasan, kebebasan, kemenangan yang telah Engkau nyatakan bagi umat Israel dahulu kala, dan sebaliknya penghakiman-Mu yang dahsyat kepada Firaun dan tentaranya yang ditenggelamkan di lautan Tebrang. Kami aminkan, terlebih anak domba Allah yang telah memenangkan kami dari murka Allah di dalam dosa oleh dosa itu, sehingga kami boleh menerima kemenangan yang sejati. Kami mohon anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan menolong kami boleh terus memelihara iman sampai kepada garis akhir apapun yang terjadi. Dan kami aminkan penghakiman Tuhan akan menimpa semua yang tetap berkeras di dalam dosanya, di dalam kejahatannya. Dan sebaliknya kami boleh mengalami sukacita nyanyian, boleh memuji memuliakan Tuhan yang adalah hakim yang benar, yang sekaligus pembela yang adil bagi kami. Pimpin kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.